Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayah bunda serta anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi, serta dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada saat ini, detik ini, Allah masih senantiasa memberikan berbagai macam nikmat baik zahir maupun batin. Di samping nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat wal afiyah, serta disampaikannya umur kita berada di bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu bersyukur kita kepada Allah. Salah satu bentuk bersyukurnya kita kepada Allah disampaikannya umur kita berada di bulan suci Ramadan. Maka manfaatkanlah umur itu ketika berada di bulan suci Ramadan, diisi dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai pengantar buat mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu kita bersyukur ketika Allah sampaikan umur kita berada di bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barakah, bulan yang dibebaskannya dari siksa api neraka, bulan yang nilai di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Maka oleh sebab itu, di samping Allah perintahkan kita untuk berpuasa di siang hari, serta salat tarawih dan qiyamul lail di malam hari, maka perbanyaklah untuk kita melaksanakan ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah, bahkan ditingkatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Salah satu di antaranya adalah memperbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini menjadi satu kesepakatan para ulama. Al-Quran yang mengandung mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya termasuk kita, yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan agar Allah selamatkan kita baik dunia maupun akhirat. Maka oleh sebab itu renungkanlah, fahamilah apa yang disabdakan dalam sebuah hadis qudsi oleh junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya sa'irin. Barang siapa yang hidupnya disibukkan dengan Al-Quran, dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, maka isilah kehidupan itu dengan Al-Quran. Wa dzikri, lalu dia ingat kepadaku, kata Allah, dan dia tidak akan meminta akan sesuatu, maka Allah akan memberikan sesuatu ketimbang orang yang meminta. Artinya tidak minta kita kepada Allah, apalagi kita minta, pasti akan Allah kabulkan. Maka oleh sebab itulah ada salah seorang ulama besar di kalangan sahabat ketika mengomentari hadis-hadis yang menjamin akan diberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat. Maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Innal baital ladzi yutla fihi kitaballah ittasa'a bi ahlihi wa kathura khairuhu wa hadarathul malaikah wa kharajat minhu syayatin
Makna ini ada dua, ada makna hakiki dan ada makna majazi. Innal baital ladzi yutla fihi kitaballah. Sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, ittasa'a bi ahlihi, niscaya Allah luaskan rezeki bagi ahlinya. Wa kasura khairuhu, banyak kebaikan-kebaikan padanya yang diisi dengan Al-Qur'an. Wa hadarathul malaika, dan para malaikat betah untuk dia tinggal di rumah yang selalu dibacakannya kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Wa kharajat minhu syayatin, dan syaitan tidak betah keluar dari rumah yang selalu senantiasa diisi dengan Al-Qur'an. Maka oleh sebab itu, jadikanlah diri kita ini seperti satu bangunan yang selalu tidak kosong dari ayat-ayat Al-Qur'an. Maka oleh sebab itu, isilah diri kita dengan memperbanyak baca Al-Qur'an. Kalau diri kita disibukkan kehidupan kita dengan Al-Qur'an, artinya dalam satu hari satu malam tidak kosong dengan Al-Qur'an, niscaya Allah luaskan bagi ahlinya rezeki. Di samping itu juga banyak kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan kepada kita, di mana diri kita yang diperumpamakan seperti bangunan diisi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Lalu Allah turunkan malaikat untuk selalu menemani diri kita, yang diperumpamakan diri kita seperti bangunan yang tidak kosong dari Al-Qur'an. Serta syaitan tidak akan betah. Syaitan berat untuk menggoda kita, yang dimana diri kita yang diperumpamakan seperti bangunan selalu senantiasa kehidupannya diisi dengan Al-Qur'an. Maka oleh sebab itulah, jadikanlah Al-Qur'an itu mendarah daging di diri kita. Jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai teman hidup kita. Karena Al-Qur'an itulah yang menjamin untuk memberikan syafaat, untuk menyelamatkan kita di hari kiamat. Sebagaimana junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Qur'an, sesungguhnya akan datang di hari kiamat Al-Qur'an memberikan syafaat kepada yang membacanya. Maka saya mengajak kepada ayah bunda serta anak-anakku sekalian, khususnya anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, yang Bapak sayangkan. Isilah Al-Qur'an itu setiap hari pada diri kita. Insya Allah Al-Qur'an itu menemani kita baik di alam kubur maupun sampai kepada masuk ke surganya Allah. Mudah-mudahan dengan mau'izatul hasanah yang singkat ini menjadi satu bahan pelajaran renungan buat kita semua, dan semoga selalu anak-anakku Bapak doakan agar Allah ringankan, Allah mudahkan, Allah lancarkan untuk mengamalkan apa yang Bapak sampaikan. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.